Baik, yang namanya hukum kewarisan itu baru bisa timbul jika memenuhi rukun-rukun dari mewaris. Ya. Jadi sebagaimana juga di dalam hal yang lain, misalnya sholat, itu juga kan baru bisa sah kalau sudah memenuhi rukun-rukunnya, maka demikian juga dengan mewaris ini baru akan menjadi suatu uh, hal yang sah kalau terpenuhi rukun-rukun. Rukun yang pertama itu adalah harus ada muwaris, artinya ada ahli waris. Ya, muwaris atau ahli waris, ya, muwaris ini bukan ahli waris ya. Muwaris itu adalah orang yang mewaris atau apa namanya pewaris lah, orang yang memiliki harta. Yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta peninggalan. Jadi syaratnya pewaris itu harus sudah benar-benar meninggal dunia, baru bisa disebut sebagai mewaris. Ya. Sedangkan yang disebut meninggal dunia itu sendiri atau mati di dalam hukum Islam itu ada tiga kategori. Ya. Yang pertama mati hakiki, yaitu mati yang dapat dibuktikan dengan panca indera atau pembuktian menurut ilmu kedokteran. Misalnya seseorang itu dinyatakan mati kalau memang dia sudah tidak ada denyut nadinya, sudah tidak ada nafasnya, dan dokter sudah mengatakan bahwa memang dia sudah tidak ada lagi. Itu mati hakiki. Jantungnya sudah berhenti berdetak, nadinya sudah tidak berdenyut lagi, nafasnya sudah tidak berhembus lagi. Dokter sudah menyatakan secara kedokteran, secara medis bahwa memang orang ini sudah meninggal, sudah wafat, baru orang tersebut memang disebut sebagai mati. Sedangkan mati kategori kedua adalah mati hukmi. Ya. Mati hukmi adalah seseorang yang dinyatakan atau dianggap telah mati disebabkan karena dia hilang dan tidak diketahui kabar beritanya. Jadi misalnya di dalam suatu situasi peperangan, suatu situasi bencana alam, ya, di mana kondisinya sudah sedemikian rupa sehingga banyak orang yang tidak dapat diketahui lagi nasibnya, entah dia masih hidup atau sudah mati dalam jangka waktu tertentu, uh, sama sekali tidak ada kabarnya, maka yang bersangkutan bisa dianggap sudah tidak ada lagi, sudah wafat setelah ada putusan pengadilan. Jadi berbeda dengan mati hukmi yang orang bisa langsung melihat bahwa orang tersebut yang sudah mati, maka maaf, berbeda dengan mati hakiki yang dimana orang bisa langsung melihat, maka mati hukmi artinya mati secara hukum itu orang kematiannya adalah berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tidak bisa dinyatakan mati begitu saja karena memang tidak diketahui nasib sebenarnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kategori mati takdiri.
yaitu seseorang yang diduga kuat telah meninggal karena sesuatu sebab seperti minum racun, dipaksa minum racun, atau dia tidak sengaja terminum racun, atau dia dibunuh, atau dia bunuh diri, ya, atau dia tidak sengaja terbunuh. Ya. Jadi ini kategori mati yang ketiga, yaitu mati takdiri. Kondisi-kondisi seperti inilah yang menyebabkan waris mewaris menjadi terbuka untuk dilakukan, yaitu di mana orang yang memiliki harta peninggalan yang akan dibagikan itu dinyatakan sudah mati. Jadi sekali lagi ditegaskan bahwa mewaris itu adalah hanya bisa terjadi kalau si pemilik hartanya sudah mati. Baik dia mati karena mati hakiki, ataupun dia mati hukmi, ataupun dia mati takdiri. Itu yang pertama, harus ada orang yang meninggalkan warisan atau mewaris. Yang kedua, harus ada orang yang akan menjadi pewaris, atau harus ada ahli warisnya, yaitu orang-orang yang akan mewarisi harta si mati. Karena ada dasarnya, ada sebabnya pewarisan tersebut ya menjadi sah oleh karena adanya hubungan darah atau adanya perkawinan dengan si pemilik harta alias si mati tadi. Ya. Di dalam video sebelumnya disebutkan bahwa ahli waris itu ada 5 kelompok. Ya. Yang pertama adalah ahli waris itu anak-anaknya. Ya. Anak-anaknya baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Kedua belah pihak, yaitu perempuan maupun laki-laki, memiliki hak untuk mewaris. Ya. Juga harus saya tekankan lagi bahwa yang mewaris karena hubungan darah ini adalah disebabkan mereka lahir dari suatu perkawinan yang sah berdasarkan agama Islam. Jadi kalau misalnya seorang laki-laki memiliki anak hasil dari perkawinannya yang kedua atau yang ketiga atau yang keempat, ya, yang diselenggarakan berdasarkan hukum Islam yang kita kenal sebagai nikah siri, maka itu anak-anaknya tetap menjadi ahli waris. Ya. Anak-anaknya tetap memiliki hak mewaris dari si bapak. Meskipun mungkin yang tercatat sebagai anak adalah dari istri yang tercatat di kantor urusan agama, di KUA, yang memiliki surat nikah. Anak-anak yang lahir dari pernikahan siri juga tetap dapat warisan, oleh karena dia juga merupakan ada hubungan darah dengan si pewaris. Itu kelompok pertama. Kelompok kedua adalah jandanya, ya, istri dari si orang yang mewaris tadi. Ya. Jandanya mendapatkan hak waris, ya, oleh karena suatu pernikahan yang sah berdasarkan agama Islam, meskipun tidak tercatat di KUA,
Ya. Jadi kalau misalnya yang tercatat di KUA adalah istri pertama, sedangkan istri yang kedua, ketiga, atau keempat, kan dalam Islam diperbolehkan seorang laki-laki itu jika mampu bersikap adil, adil dalam artian luas, maka boleh menikah sampai 4. Ya. Tapi kalau memang tidak mampu, cukup 1. Ya. Seandainya terjadi seorang laki-laki memiliki 4 istri, yang satu nikah secara kenegaraan, mendapatkan surat nikah tercatat di KUA, dan yang 3 hanya nikah siri, maka jika si laki-laki tadi wafat, istri-istrinya yang lain yang dinikahi siri juga tetap mendapatkan hak mewaris. Ya. Golongan kedua. Golongan ketiga adalah budaknya. Nah, tentu berbeda dengan laki-laki yang diperbolehkan poligami dengan 4 istri dengan catatan jika mampu berlaku adil, maka seorang istri tentu tidak diperbolehkan untuk poliandri. Jadi tidak ada ceritanya seorang perempuan bisa memiliki suami lebih dari 1. Ya. Jadi kalau yang mewaris, jika seseorang itu memiliki harta, itu adalah kalau laki-laki para jandanya berhak, maka kalau yang memiliki harta itu adalah perempuan, tentu yang berhak adalah suami yang satu-satunya, tidak ada yang kedua, tidak ada yang ketiga. Ya. Sebab yang dimaksud di sini adalah yang masih berhubungan secara hukum. Kan tidak mungkin seorang perempuan bisa memiliki suami lebih dari 1 pada saat yang bersamaan. Ya. Yang keempat yaitu adalah kelompok dari orang tua si pemilik harta. Jadi jika seseorang pada waktu dia wafat dia memiliki harta peninggalan, maka jika pada saat itu dia masih punya orang tua, orang tuanya juga berhak untuk mewaris. Ya. Yaitu orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Kemudian golongan yang kelima adalah saudara dari si pewaris, saudara kandung, ya, baik laki-laki maupun perempuan. Ya. Jadi jika seseorang itu wafat dan dia meninggalkan harta dan dia punya kakak atau adik, maka semuanya kakak dan adik itu juga menjadi ahli waris. Ini harus kita pahami oleh karena kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat kita sekarang ini. Ketika seseorang itu wafat dan dia memiliki harta peninggalan, biasanya yang mewaris itu hanyalah anak-anaknya saja. Padahal di dalam Islam yang menjadi ahli waris itu bukan hanya anak-anaknya. Ya. Dan bahkan kadang-kadang anak-anaknya yang dibagikan warisan itu hanya anak yang dari istri yang dinikah secara KUA saja. Sementara anak-anak dari pernikahan siri bapaknya tidak diperdulikan. Ini suatu kesalahan yang harus kita pahami. Ya. Sebab semua itu sudah diatur secara jelas dan tegas di dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh melakukan perubahan atas kehendak kita sendiri. Ketika seseorang itu sudah wafat dan dia memiliki harta peninggalan, maka 5 kelompok ahli waris ini harus mendapatkan bagiannya sendiri. Di dalam Al-Quran juga diatur dengan tegas anak itu berapa persen dari harta peninggalan.
anak perempuan berapa persen, anak laki-laki berapa persen, orang tua berapa persen, saudara berapa persen. Jadi tidak boleh hanya dibagikan antara anak-anaknya saja. Karena semuanya sudah ada pembagian. Demikian juga antara anak-anaknya sendiri, ya, mendapatkan bagian itu sudah ditentukan. Misalnya anak perempuan berapa persen, anak laki-laki berapa persen. Anak laki-laki itu 2 kali bagian anak perempuan. Maka jika seseorang itu yang kita lihat di dalam prakteknya, seseorang itu wafat, lalu kemudian hanya dibagi di antara anak-anaknya saja, lalu dibagi sama rata dengan pertimbangan supaya adil, misalnya anaknya 3, 1 laki-laki 2 perempuan, dibagi sama rata, ini berarti dengan kata lain menganggap bahwa pembagian yang ada dalam Al-Quran itu salah. Berarti kita menganggap bahwa Allah itu tidak adil. Berarti Allah itu enggak pengertian. Allah itu enggak pinter. Sehingga pembagian itu harus dirubah menjadi pembagian yang sama rata karena dianggap itulah yang adil. Kalau kita sampai melakukan hal itu, maka kita harus siap nanti dipertanyakan. Di akhirat akan dipertanyakan kenapa peraturan yang sudah jelas-jelas ada di dalam Al-Quran kemudian dirubah hanya berdasarkan pertimbangan sesama anak-anaknya dan pertimbangan bahwa Al-Quran itu dianggap tidak adil. Ya. Silakan saja kalau memang melakukan seperti itu, tetapi harus siap bahwa hal tersebut nantinya kelak akan dipertanyakan. Ingat bahwa di dalam Islam itu bukan soal jumlah yang menjadi utama. Pembagian anak laki-laki yang 2 kali bagian anak perempuan secara material pasti berjumlah lebih banyak. Perempuan berarti secara material berjumlah lebih sedikit. Tapi di dalam Islam yang dipentingkan bukanlah jumlahnya, karena bukan menjadi ukuran dari apakah kita memang sukses dalam kehidupan, mencapai kebahagiaan atau tidak. Dalam Islam yang utama adalah keberkahan. Oleh karena itu bagi perempuan, biarpun hanya mendapat setengah dari bagian laki-laki, tapi kalau memang ikhlas menerima ketentuan dari Allah, maka bagian yang lebih sedikit itu tetap akan mendatangkan keberkahan dibandingkan dengan pembagian yang dianggap sama rata, tapi kemudian tidak mendatangkan keberkahan. Berapa banyak orang yang mendapatkan harta yang berlimpah, tetapi ternyata tidak mendapatkan kebahagiaan, oleh karena hidupnya ternyata penuh dengan masalah-masalah. Karena dia tidak mengejar keberkahan dari Allah, maka hidupnya akan diliputi berbagai permasalahan yang sulit untuk diatasi. Oke, jadi kembali kepada yang tadi, bahwa rukun hukum waris adalah 1, harus ada si pewaris, 2, harus ada yang menjadi ahli waris, dan tentu yang ketiga harus ada harta peninggalan si mati. Ya. Di dalam waris mewaris itu ada hak dan ada kewajiban. Jadi jangan dibayangkan bahwa di dalam mewaris ini hanya mewarisi harta peninggalan saja. Tidak mau tahu bahwa di balik hak itu ada kewajiban.
Pertama tentu kewajibannya adalah apakah si yang mati itu selama sakit, selama dalam perawatan itu tidak mengeluarkan biaya. Kalau dia mengeluarkan biaya, artinya dia dirawat di rumah sakit, maka biaya perawatan dan pengobatannya tentu harus dikeluarkan dulu dari harta peninggalannya. Ya. Karena tentu tidak boleh ada pihak yang dirugikan. Pihak rumah sakit yang sudah melakukan pengobatan, perawatan sekian lama, dengan kemudian si pasien itu wafat, tentu hak dari rumah sakit untuk menerima pembayaran perawatan harus dipenuhi. Begitu juga seandainya si pewaris itu terlibat hutang, masih memiliki banyak hutang, maka harta peninggalan itu harus dikeluarkan dulu biaya untuk pembayaran utang-utangnya. Jadi si para ahli waris tidak boleh tidak mau tahu terhadap utang-utang dari si pewaris tadi. Seandainya kemudian ternyata setelah dibayar biaya rumah sakit, bayar biaya penguburan, terus kemudian bayar hutang-hutangnya, ternyata hartanya malah minus, tidak ada lagi, malah nombok, maka jelas bahwa itu juga menjadi kewajiban dari para ahli waris. Ya. Jadi dalam hukum waris Islam ini bukan hanya hak yang akan diterima oleh para ahli waris, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Seandainya si pewaris, ya, sebelum dia wafat, dia juga meninggalkan suatu wasiat bahwa katakanlah sebagian dari harta peninggalannya dia ingin sumbangkan kepada pihak tertentu, misalnya kepada yayasan, kepada masjid, dan sebagainya. Sepanjang itu tidak memberatkan, tidak merugikan para ahli waris, itu juga harus dikeluarkan. Tetapi andai kata testamen atau wasiat yang ditinggalkan oleh si pewaris ternyata merugikan para ahli waris, maka wasiat itu dinyatakan tidak berlaku. Jadi wasiat itu tidak boleh dilaksanakan oleh karena pelaksanaannya akan merugikan ahli waris. Ya. Jadi jelas ya, yang dinamakan harta warisan adalah harta bersih. Harta bersih yang sudah dikeluarkan biaya pengobatan sampai kepada biaya pemakaman dan juga biaya yang harus dikeluarkan untuk pembayaran hutang, dan juga jika ada wasiat yang mungkin untuk dikeluarkan, maka itu harus dipenuhi dulu. Nah, harta yang sudah bersih setelah ada pengeluaran macam-macam tadi, baru itulah yang akan dibagikan kepada ahli waris. Ya. Jadi jelas bahwa ada orang yang mewaris, ada yang menerima waris, dan ada yang akan diwariskan dengan masing-masing ada catatannya. Ya, si pewaris harus bagaimana, si ahli waris harus bagaimana, dan barang yang diwariskan, harta yang diwariskan juga harus bagaimana. Oke. Syarat-syarat mewaris. Satu, ada orang yang meninggal dunia, baik dia mati secara hakiki maupun mati secara hukmi
ataupun dia mati secara takdiri. Sudah bisa dipastikan bahwa si pewaris itu memang sudah mati. Jadi tidak diperbolehkan meskipun katakanlah seseorang itu sudah sakit parah dalam keadaan koma dan komanya berkepanjangan, berlama-lama, tidak mati-mati, tapi dia tetap juga belum dinyatakan mati, dia tetap tidak bisa dilakukan waris-mewaris. Kan ada tuh dalam beberapa kasus kadang-kadang orang itu komanya bisa berlama-lamaan, ya, dalam keadaan tidak sadar, dia mati enggak, hidup juga enggak, ya, dia hidup enggak, mati juga enggak, berlama-lama, padahal dia punya harta yang banyak. Maka harta tersebut sepanjang orang tersebut belum dinyatakan mati secara hakiki, secara kedokteran, ya, secara faktual, tidak ada napasnya lagi, tidak ada denyut jantungnya, tidak ada denyut nadinya, maka tetap tidak boleh dibagikan warisan karena orang tersebut belum mati. Oke, yang kedua, syarat mewaris adalah ahli waris masih hidup secara jelas pada saat pewaris meninggal dunia. Saya tekankan, para ahli waris harus dalam keadaan hidup. Kalau yang mewaris harus dalam keadaan mati, maka yang menjadi ahli waris harus hidup. Artinya tidak boleh mewaris kepada orang yang sudah mati. Artinya lagi bahwa orang yang sudah mati tidak berhak mendapatkan warisan. Misalnya seorang bapak punya anak 3, ya. Lalu salah satu anaknya sudah mati terlebih dulu, mendahului dia. Maka yang berhak mewaris adalah anak-anaknya yang masih hidup. Sedangkan anaknya yang mati tidak mendapatkan warisan. Ya. Sementara seseorang yang dinyatakan hidup, meskipun dia masih berada dalam kandungan, dia berhak untuk mendapatkan warisan. Misalnya, seorang bapak punya 2 anak, dan pada saat dia meninggal, istrinya masih mengandung anak yang ketiga. Anak yang ketiga itu belum lahir, padahal bapaknya sudah wafat. Maka anak yang di dalam kandungan ini juga tetap berhak mendapatkan warisan. Karena dia dinyatakan hidup meskipun dia masih ada dalam kandungan ibunya. Tapi dokter mengatakan bahwa dia hidup. Maka dia berhak mendapatkan bagian warisan. Jelas ya? Jadi ahli waris harus masih hidup. Meskipun mungkin dia masih ada di dalam kandungan. Oke. Syarat yang ketiga, bahwa kita harus mengetahui golongan ahli waris. Yang 5 orang tadi. Berarti kita harus mempelajari Al-Quran melakukan pengaturan seperti apa. Bagaimana pembagian antara kelima golongan tadi. Bagiannya berbeda-beda. Ya. Kemudian juga harus mengetahui hubungannya dengan ahli waris. Katakan yang saya sebutkan di awal tadi. Jika seorang bapak memiliki istri lebih dari 1, ya, dan ketika dia wafat dia meninggalkan harta warisan, maka para ahli waris ini juga harus melakukan penelitian. Apakah si bapak ini dari istrinya yang kedua, ketiga, atau keempat itu punya anak?
dan anaknya masih hidup, dan anaknya itu memang benar anak kandung dia, bukan anak dari orang lain. Karena bisa jadi kan bahwa seseorang laki-laki itu menikah yang kedua kalinya adalah menikahi seorang janda, di mana janda itu juga punya anak. Maka tentu saja yang mendapatkan waris adalah janda, dan yang anaknya tidak mendapatkan warisan. Jadi harus diketahui hubungannya. Sehingga dengan demikian, jika diketahui hubungannya, maka dapat ditentukan besarnya pembagian warisan untuk masing-masing orang tersebut. Karena sudah diketahui. Oke, berikutnya. Meskipun waris itu sifatnya wajib, pasti terjadi jika seseorang memiliki harta peninggalan. Harus dilakukan. Dan bahkan tidak terikat dengan kemauan dari si pewaris sendiri. Ya. Si pewaris tidak boleh menentukan si Anu dapat sekian, si ini dapat sekian ketika dia masih hidup. Tidak bisa, oleh karena waris baru terjadi kalau dia sudah mati. Dan ketika dia sudah mati, pastinya dia tidak bisa ngatur-ngatur. Ya. Maka meskipun waris itu bersifat wajib, otomatis dapat, tetapi ada hal-hal yang juga bisa menjadi penghalang terjadinya pewarisan. Ya. Seorang ahli waris itu bisa saja menjadi batal untuk mendapatkan warisan karena sebab-sebab tertentu. Yang pertama, misalnya karena berlainan agama. Seorang bapak yang muslim memiliki beberapa anak, tapi di antara anaknya itu kemudian ternyata ada yang pindah ke lain agama, bertukar keimanan, alias menjadi murtad, maka anak yang keluar dari agama Islam itu tidak berhak mendapatkan warisan. Ya. Jadi hukum waris Islam hanya berlaku bagi pewaris yang Islam dan ahli waris yang Islam. Ketika berbeda keyakinannya, bukan sama-sama Islam lagi, maka tidak boleh mendapatkan warisan sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, bahwa Rasulullah mengatakan orang Islam tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang Islam. Ya. Jadi waris bisa batal oleh karena perbedaan agama. Yang kedua, penyebab batalnya waris juga adalah karena pembunuhan. Ya. Pembunuhan yang dilakukan oleh ahli waris terhadap pewaris menyebabkan si ahli waris yang dapat mewarisi harta peninggalan dari orang yang memiliki harta. Misalnya, seorang bapak memiliki beberapa anak, ya, tapi kemudian seperti yang tadi saya ceritakan, si bapak yang sudah dalam keadaan koma berkepanjangan, kemudian anak-anaknya tidak sabar, lalu bapaknya dibunuh. Maka mereka sudah tidak berhak untuk mendapatkan warisan berdasarkan hukum agama. Meskipun mungkin secara keduniaan mereka tidak ketahuan melakukan pembunuhan. Dan mereka tetap mendapatkan warisannya. Tapi Allah Maha tahu apakah si bapak itu mati karena wajar atau mati karena pembunuhan. Kalau mati karena pembunuhan dan anak-anaknya tidak berhak mendapatkan warisan, sementara secara duniawi mereka tetap mewaris,
Tetapi secara Islam, secara agama, berarti mereka sudah mendapatkan harta yang tidak sah. Karena mereka sudah melakukan suatu pembunuhan terhadap pewaris, maka pada hakikatnya mereka tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Seandainya pun secara duniawi mereka berhasil, tidak ada yang tahu membunuh pewaris, ya, dan mereka mendapatkan warisan juga, tetapi secara agama mereka harus bertanggung jawab karena mereka sudah melakukan perampasan terhadap harta yang bukan menjadi milik mereka. Karena mereka pada hakikatnya tidak berhak lagi mewaris karena sudah melakukan pembunuhan terhadap pewaris. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang mengatakan bahwa barang siapa membunuh seseorang, maka dia tidak dapat mewarisinya. Ya, walaupun korban tidak mempunyai ahli waris selain dirinya. Jadi misalnya seorang bapak yang punya anak tunggal, tapi kemudian si bapak itu dibunuh oleh anaknya, maka tetap si anak itu tidak berhak mewarisi. Walaupun korban itu adalah orang tuanya sendiri atau orang tua yang membunuh anaknya sendiri, ya, maka sebab pembunuhan itu dia tidak berhak lagi mendapatkan warisan. Jadi ada beberapa hal yang memang harus kita perhatikan di sini. Kembali lagi seperti yang bolak-balik kita perlu perjelas, bahwa di dalam Islam ini memang semuanya tidak berdasarkan perhitungan materi keduniaan kebendaan belaka. Seperti tadi saya sebutkan. Ya. Kalau harta warisan yang seharusnya dibagi berdasarkan pembagian menurut Al-Quran yang besarnya sekian-sekian antara anak laki-laki dan perempuan, lalu kemudian anak-anaknya bersepakat dibagi sama rata, dan itu jelas bukan hukum Islam, maka mungkin di dunia terjadilah hal seperti itu. Tetapi pelanggaran terhadap hukum yang sudah ditetapkan Allah pasti akan dipertanyakan. Ya, pasti akan dipertanyakan. Tidak lolos begitu saja. Begitu juga tadi, seandainya seseorang mewaris tapi tidak sah karena dia melakukan pembunuhan terhadap si pewaris, maka meskipun secara keduniaan dia berhasil dengan usahanya menguasai harta, walaupun dengan cara yang tidak diketahui orang, melakukan pembunuhan secara diam-diam, tidak ada orang yang tahu, tapi Allah tidak bisa dikelabui bahwa orang itu tetap tidak berhak mewaris, dan itu akan menjadi catatan sehingga nanti orang itu akan dipertanyakan karena menguasai harta yang bukan milik dia. Jadi Islam memang mengajarkan kita untuk tidak memandang segala sesuatu hanya berdasarkan norma-norma atau nilai-nilai keduniaan saja. Yang utama adalah masalah keimanan dan yang dikejar adalah masalah keberkahan. Oke, batalnya warisan ya juga karena perbudakan. Tapi sekarang kan tidak ada lagi perbudakan. Kalau zaman dulu pada awal-awal ya, pada awal-awal Islam, jadi ketika hukum masih belum diterapkan secara penuh, oleh karena masyarakat masih dalam keadaan transisi, ya, seorang budak tidak dianggap berhak mewaris. Misalnya seorang kaya, dia wafat, dan kemudian dia punya anak, tapi anaknya itu lahir dari seorang budaknya, ya, maka anaknya tidak mewaris karena dia dianggap budak. Tapi itu dulu, ya. Zaman sekarang kan tidak ada lagi perbudakan.
Oke. Sumber-sumber hukum kewarisan Islam. Nah, ini yang sebenarnya saya minta Anda untuk membacakan ayatnya. Tapi kelihatannya semuanya lagi pada nggak baca Al-Quran ini. Lagi pada haid. Ini gimana? Siti Nur Hasanah lagi halangan juga? Iya, Abah. Lagi halangan. Baru hari ini. Yunita gimana? Yunita kalau bisa muncul-muncul atau jangan ngumpet terus. Iya, Abah lagi halangan juga. Muncullah kamu, jangan ngumpet terus. Masa mau kadang muncul, kadang hilang, kadang muncul, kadang hilang. Salsabila. Halo. Salsa. Lagi halangan juga? Salsa nggak dengar suara Abah? Iya, Abah. Lagi halangan juga. Ah, bohong kamu, masa kompak 6 orang sekaligus semuanya sama. Masa bisa kompak begitu? Tidak ada yang semuanya lagi halangan. Ya mungkin saja sih ya. Mungkin aja. Asal jangan bohong aja, itu kembali kepada kamu. Pada bisa baca Quran semuanya ini? Nur Hasanah bisa baca Quran? Bisa, Abah. Nur Hasanah bisa? Bisa, Abah. Bang Sabila bisa? Bisa, Abah. Fira? Bisa, Abah. Tiara? Bisa, Abah. Yunita? Bisa, Abah. Alhamdulillah. Berarti untuk minggu depan kalau ada lagi pembahasan yang pakai Al-Quran ya jangan bilang halangan lagi, masa semuanya halangan 100 lempak lagi semuanya. Oke. Kan ini juga ada yang baru tadi, ada yang udah hari terakhir kan bisa. Oke, sumber hukum kewarisan tentu adalah Al-Quran yang pertama. Ayat-ayat Al-Quran yang mengatur mengenai hukum kewarisan misalnya adalah Al-Quran ya surat keempat ayat 7 yang mengatur bahwa laki-laki dan perempuan berhak mewaris. Jelas ada ketentuannya ya. Dalam hukum sebelum datang Islam itu yang mendapatkan warisan hanyalah anak laki-laki. Anak perempuan tidak berhak mendapatkan warisan. Makanya kemudian Al-Quran menyatakan bahwa dalam surat keempat ayat 7 itu Nisa ayat 7 disebutkan bahwa laki dan perempuan berhak mewaris. Kemudian An-Nisa ayat 11 mengatur perolehan anak, ibu dan bapak serta soal wasiat dan utang. Nah, ini akan kita bahas di kuliah berikutnya. Jadi perolehan anak perempuan berapa, anak laki-laki berapa, untuk ibu, untuk bapak, ya, serta soal wasiat dan soal utang bagaimana pengaturannya itu sudah jelas disebutkan di dalam Al-Quran. Ya. Nanti kalau kamu sudah pada tidak dalam keadaan bisa dibaca masing-masing. Nanti saya kita bacakan, kalian ngetes benar nggak bisa baca. Kemudian surat An-Nisa ayat 12 mengatur perolehan berapa bagiannya si duda, berapa bagiannya janda, serta berapa bagiannya saudara-saudara. Ya. Begitu juga dalam hal kalalah. Kalalah itu apa? Jika seseorang meninggal, dia punya harta peninggalan, punya harta warisan, tapi dia nggak punya siapa-siapa. Anak nggak punya, istri belum ada, orang tua udah nggak ada, dia juga anak tunggal. Nah, anak tunggal tajir, saudara nggak punya, belum menikah, masih bujangan, berarti istri nggak ada, anak nggak ada. Nah, berarti kan semua ahli waris nggak ada. Nah, bagaimana? Itu diatur di dalam An-Nisa ayat
12. Ya. Kemudian An-Nisa ayat 33 mengatur mengenai mawali seseorang yang mendapatkan harta peninggalan dari ibu bapaknya, kerabat-kerabatnya, dan juga dari saudara yang lain, serta perjanjian serta perintah agar pembagian-bagian tersebut dilaksanakan. Ya. Jadi perintah tentang bagaimana warisan itu harus dijalankan. Kemudian yang berikutnya An-Nisa ayat 176 itu nanti akan menjelaskan apa arti kalalah yang tadi saya sebutkan, dan mengatur perolehan saudara dalam hal kalalah. Mengatur pembagian saudara-saudara yang jauh ya. Karena kan kalau kalalah berarti dia tidak punya ahli waris. Dia anak tunggal dan kemudian dia punya harta peninggalan. Oke, itu yang berdasarkan Al-Quran. Juga ya di dalam sunnah Rasul, dalam hadis juga ada ketentuan-ketentuan tentang pemecahan pembagian harta peninggalan. Ya. Sepanjang ada kaitannya dengan hukum pewarisan dan yang ternyata tidak diatur di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran sudah mengatur, lalu kemudian ada hal-hal yang ternyata belum termasuk di dalamnya, maka hadis dari Nabi akan melakukan pengaturan sebagai penjelasan lebih lanjut dari hukum waris. Nah, sebagai hukum yang ketiga, di samping Al-Quran, hadis, kita ketahui juga ada yang namanya ijtihad. Ijtihad itu adalah pendapat ulama ya yang memecahkan masalah jika di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis terdapat hal-hal yang belum secara rinci mengatur suatu permasalahan. Maka ulama-ulama yang kompeten, ulama-ulama yang memenuhi syarat dapat mengatur hukum pelaksanaan dari waris ini ya jika ternyata tidak ditemukan suatu ketentuan dalam Al-Quran, begitu juga di dalam hadis. Ya. Misalnya mengenai perolehan ibu apabila hanya mewaris dengan bapak dan suami atau istri. Itu artinya untuk hal-hal yang dalam Al-Quran tidak dijelaskan lebih lanjut, maka ulama akan membuat pengaturan ya berdasarkan kompetensi dan juga tentunya pendapat ulama ini tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang ulama yang dianggap kompeten. Baik, sebagaimana saya janjikan bahwa mahasiswa di kelas 1A akan mendapatkan penjelasan PowerPoint halaman 1 sampai 7 yang berarti Anda wajib untuk menyimaknya penuh dan kemudian Anda saat ini mendapatkan penjelasan PPT dari halaman 7 sampai 14. Sedangkan PPT ini keseluruhannya ada 22 halaman. Berarti Anda mendapatkan bagian di tengah dan ini nanti pembahasannya akan diteruskan dengan anak kelas 3G. Jadi Anda wajib untuk menonton ya, menyimak video pertama dari semester 1A, video yang Anda sekarang jalani dari 1B dan video dari 3G. Karena itu merupakan suatu keseluruhan dari rangkaian kuliah dengan materi hukum waris. Anda harus mendapatkannya secara total, secara penuh, berarti harus menyimak ketiga video tersebut. Ya. Untuk yang kali ini saya akhiri, ya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.